Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut, mohon perhatian kepada tim Bapor. Sekali lagi kepada tim Bapor untuk jemput masa aksi yang ada di sebelah utara. Yang masih ngadem tolong dibawa ke depan gedung BPJS. Nasib kita sama. Kesini bukan untuk ngadem. Baik. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, aksi kita siang hari ini adalah mengingatkan orang-orang yang lupa. Mudah-mudahan dengan menyebut nama Allah, niat kita hari ini diluruskan dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya kepada orang-orang yang lupa ingatan, yang mereka memegang amanah buat mensejahterakan rakyat, tetapi mereka menjajah rakyatnya sendiri, mudah-mudahan diingatkan. Dan kalaupun tidak bisa diingatkan, mudah-mudahan segera dipanggil. Amin. Ya, buat apa hidup di negara ini kalau cuma buat jadi penjajah? Sedangkan mereka diciptakan oleh Allah ke dunia ini untuk beribadah. Kenapa jadi penjajah? Suruh ngurusin duit rakyat, itu harusnya gimana caranya duit itu bertambah dan dikembalikan ke rakyat, bukan malah dikadain. Mereka digaji oleh rakyat dengan gaji yang sangat tinggi, tunjangan pun banyak, tetapi duit rakyat yang ngiur setiap bulan, yang hanya sedikit-sedikit masih mau diembat juga. Kalau dibilang garong pantas nggak? Garong berseragam, malu-maluin. Kalau memang nggak sanggup hidup jadi orang baik, mendingan keluar dari negara Republik Indonesia. 350 tahun kami dijajah, sudah sangat lelah. Masih mau dijajah sama orang Indonesia sendiri. Bangke doang itu orang. Hei Ida, hei kepala BPJS, tolong sampaikan ke Ida itu yang namanya Ida. Tolong sampaikan. Lu gawe aing, lu capek aing, lu bayar aing. Kunaon sia lu riwah Ida. Sabar, tapi karo ngomong diancuk sabantri. Kurang apa rakyat ini? Segala macam pajak dipungut, pajak penghasilan dipungut, pajak bumi dan bangunan dipungut. Hei, sekarang ada JHT, kami itu dipotong dari upah yang kami terima. Perusahaan juga membayar, mau dimakan juga sama aparat-aparat pejabat negara yang gila. Kalau nggak bisa bikin ibu kota negara baru, nggak usah ngutang-atik duit rakyat, bangke doang. Apa perlu rakyat melakukan revolusi? Kan nggak perlu juga. Seandainya pemerintah ini paham, pemerintah ini ngerti apa sih kemauan rakyat. Minyak goreng lenyap dari peredaran. Sampai kemarin istri saya teriak-teriak, Pak, mau goreng tempe minyaknya nggak ada. Ya udah, pakai air aja. Ternyata begitu pakai air, itu tempe bukannya bisa dimakan, tetapi malah jadi tumbuh. Setelah kemarin ngantri minyak sampai 2 hari dapat minyak, tempenya hilang dari peredaran. Mau jadi apa bangsa ini? Tempe itu makanan paling murah bagi kalangan buruh. Kami hanya bisa beli tempe sama tahu hilang dari peredaran. Minyak goreng nggak ada, apa perlu kami saring oli bekas buat minyak? Nanti ditangkap sama polisi, katanya pemalsuan. Kami sudah lelah.
Dari kemarin PPKM terus, udah naik turun. Weh, aduh pusing dah. Udah kerja dibatasin, ada yang di PHK, begitu di PHK duitnya nggak bisa diambil. Ada yang bawa petasan nggak? Ada yang bawa mercon nggak? Kalau ada bakar-bakaran aja sekalian gitu. Kelar urusan. Tapi nggak boleh, kita masih mengupayakan yang terbaik. Coba nanti perwakilan dari DPC KSPSI diterima atau tidak sama kepala BPJS. Kalau masih nggak diterima juga, buat apa ada kantor Semega ini? Sebelum adanya Permenaker nomor 2 tahun 2002, yang berlaku adalah Permenaker nomor 19 tahun 2015. Kesini jam 4, nomor antrian nggak ada, udah habis. Tetapi ketika kita punya lipetan uang biru atau merah, ngomong bisik-bisik, Pak tolong dong Pak, Pak tolong bantu dong, ada itu nomor, semua dimainkan. Kita ngambil JHT itu adalah hak mutlak seorang karyawan yang sudah tidak bekerja. Kenapa masih dipersulit? Terus maunya apa gitu loh? Mau dengan cara apa? Baik-baik nggak bisa. Terus katanya 2 hari yang lalu ada berita mau direvisi. Revisinya seperti apa? Seakan-akan kesalahan bertumpu kepada Menaker. Ada 2 tokoh yang dengan gayanya, dengan jabatannya seakan-akan menjadi pahlawan. Hei Menaker, itu direvisi aturan JHT, itu duit rakyat, tai kucing gitu. Ketika Permenaker itu sudah ditandatangani dan sudah diundangkan, artinya sudah disetujui oleh istana. Lah kok sekarang pura-pura katanya suruh direvisi? Ini sandiwara apa lagi gitu loh. Rakyat udah susah, PPKM dari 2 tahun yang lalu, ini udah mendekati puasa minyak goreng nggak ada, PPKM naik lagi ke level 3. Nggak usah pakai baju, nanti lebaran telanjang. Kalau istri nggak pakai baju, yang dosa suaminya bukan istrinya. Jadi ibu-ibu nggak usah takut. Kalau ibu-ibu yang janda segera cari suami, yang jomblo segera cari suami. Di sini banyak duda juga atau banyak jomblo juga, nggak usah takut. Itu di sebelah bapak-bapak yang berseragam itu ada yang masih jomblo loh. Enak kalau bapak-bapak yang pakai seragam itu, enak, duitnya banyak, tunjangannya gede. Tapi harusnya bapak-bapak ini bantu kita, karena seragam yang cakep itu, yang keren, bikin mereka gagah, itu ada duit kita. Itu harusnya bapak-bapak ini terima kasih sama kita. Kalau ada hal-hal seperti ini, cepat fasilitasi, bantu kami untuk bisa bicara dengan kepala BPJS. Jangan bikin barisan doang Pak. Nanti kalau rakyat udah nggak mau pajak, bapak nggak pakai seragam, gantian bapak yang telanjang. Jadi gitu, sesama ini warga Indonesia, kami buruh, kami kuli, bapak aparat, tetapi sama-sama sebagai warga negara, saling bantu. Gimana caranya rakyat ini bisa hidup sejahtera? Sampean sebagai aparat punya kewenangan untuk menyampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang. Jadi jangan halangi kami, cepat fasilitasi kami, bantu kami untuk bisa bicara dengan mereka yang punya kewenangan untuk menyampaikan terkait pencabutan Permenaker nomor 2 tahun 2022. Tuntutan kami bukan direvisi, cabut Permenaker nomor 2 tahun 2022. Kalian para pejabat diberikan amanah oleh rakyat adalah untuk mensejahterakan rakyat, bukan menjadi penjajah di negeri sendiri. Kalau mungkin
mungkin beberapa rakyat kemarin mengaku salah pilih, itu adalah hal yang wajar. Tetapi ketika sudah mengaku salah, besok jangan diulangi lagi. Bukan ngomongin presiden ini, milih istri salah, kenapa kecakapan, milih suami kenapa jelek tapi duitnya banyak, itu maksudnya. Milih kerja di pabrik sengsara lu seumur hidup karena JHT nggak bisa diambil kecuali sampean-sampean mati. Setelah Undang-Undang 11, hampir 74 undang-undang dihapus. Bahkan nasib buruh dengan Undang-Undang 11, kesejahteraan sangat-sangat menurun. 2 bulan kemudian turun PP 35 terkait dengan pengupahan. Tahun ini Kabupaten Tangerang kenaikan 0,00000 panjang sampai ke kolam renang persen. Terus mau diharapin apa lagi? Kenaikan nggak ada, malah ada lagi Permenaker. Gila. Kalau mau bunuh rakyat ini udah berkumpul, udah dibom aja udah mati sekalian, duitnya makan aja sono lah. Percuma kita mau ribut, ternyata duitnya di sana dikunci juga, gemboknya lapis 7. Nah kita mau ngapain? Padahal itu duit rakyat, duit buruh. Dan ketika ini tidak ada solusi, maka imbasnya adalah ke perusahaan-perusahaan, karena secara psikologis karyawan otomatis akan turun, produktivitas akan turun, dan yang akan menanggung rugi adalah perusahaan. Ketika perusahaan-perusahaan rugi, maka aparat-aparat terkait, Dinas Tenaga Kerja, Polres, Dinas Tenaga Kerja yang ada di sana juga semua akan merasakan. Ketika perusahaan-perusahaan merasa rugi, mengaku rugi, tidak bisa membayar pajak, siapa yang rugi? Negara juga. Nggak dipikir sampai sono. Bisanya gimana caranya duit rakyat tak sikat, tak makan, buat foya-foya, beli Alphard, beli Camry, dibagi sama tetangga. Tetangga satu saudara, tapi kalau kita mah nggak dianggap. Buruh siapa lu? Udah nggak usah. Tolong sampaikan. Hari ini kami datang ke sini berharap bisa menyampaikan aspirasi untuk ketemu dengan Kepala BPJS. Perwakilan kami sudah kami siapkan, tolong bisa diterima, dan aspirasi kami pun diterima, bisa sampai ke Menteri Tenaga Kerja, si wedoan gila jabatan yang nggak ngerti nasib rakyat. Udah perempuan seharusnya taat ke suami, ini malah jadi penjajah di negeri sendiri. Susah kalau didian penjajah, mas susah itu jangan-jangan lakinya juga nggak pernah diurusin. Bodoh amat, mau dibilang apa bodoh amat, nyatanya itu menteri kelakuannya kayak setan. 70% rakyat Indonesia itu buruh. Duitnya itu kemarin sampai 550 triliun kalau mau tahu JHT yang disimpan sama negara. Itu kalau dibagi-bagi sekabupaten Tangerang, mantep, NMAX semua. Yang jadi masalah ada nggak motornya kan gitu. Dan pihak BPJS mengakui bahwa yang dibuat bisnis saham dana reksa itu rugi 23 triliun. Nah kemarin rame-rame revisi, seharusnya kalau mau revisi itu undang-undang SJSN, yaitu undang-undang nomor 40 tahun 2004. Permenaker nomor 2 nggak perlu direvisi, cabut. Tuntutannya cukup 1, cabut itu Permenaker. Sepakat? Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh. Pemimpin, Kepala BPJS sama Menaker, tolong jadilah manusia yang bermanfaat untuk orang banyak, jangan jadi manusia yang manfaat untuk
mencari keuntungan buat pribadi. Jangan ngaku miskin tapi tabungan sampean ada di Swiss, ada di luar negeri. Jangan. Lebih baik sampean sebagai pejabat itu miskin demi rakyatnya sejahtera. Tapi sekarang yang terbalik, lebih baik pejabat kaya yang penting rakyatnya melarat, kalau perlu nggak bisa makan bahkan mati sendiri. Mau diterusin? Mau diterusin? Sebentar lagi sholat zuhur. Mau diterusin? Tolong sampaikan, jangan pakai jabatan Anda, jabatan kalian hanya untuk menyengsarakan rakyat. Gunakan jabatan kalian untuk berbuat lebih baik, manfaat buat orang banyak. Jadi percuma kalau besok ada pemilu, kami juga udah males mau milih siapa juga nggak ngaruh, yang jadi siapa juga nggak ngaruh. Toh faktanya semua diatur sama yang punya duit. Bahkan kita punya duit juga nggak bisa ngatur, tapi karena duit kita diembat. Terus sampai kapan kita mau sengsara? Siap melawan, siap melawan, siap melawan. Jangan kabur. Yang ngadem ngapain melawan, ngadem lagi sambil makan-makan lagi. Aduh, yang di sini belum makan, Neng. Kemarin sudah disepakati bahwa semua ketua PUK hari ini harus naik untuk menyampaikan pendapat. Daftar ada di Sekjen DPC. Baik, mungkin saya cukup sekian dulu karena saya juga udah habis energinya mumet mikirin pejabat yang geragas. Nanti akan disambung oleh ketua-ketua PUK dari seluruh PUK yang ada, yang tergabung atau berafiliasi ke DPC KSPSI Kabupaten Tangerang, pimpinan Bapak Rustam Effendi SHMH. Baik, mungkin saya panggil satu persatu sebelum sholat zuhur, masih ada waktu.